Perjalanan karir aktor muda Rizky Billar. Halo semuanya, kembali lagi di channel Biodata Artis. Muhammad Rizky Billar telah dikenal luas sebagai model, penyanyi, dan aktor muda good looking yang berbakat. Pria kelahiran Medan 12 Juli 1995 ini telah membintangi beraneka ragam iklan, sinetron, dan film layar lebar. Terjun ke dunia hiburan sejak tahun 2014, pemain film Miss Call 2015 dan Asia Man 2020 tersebut sukses berkarir sebagai entertainer. Berbagai judul sinetron dan film televisi FTV yang dilakoninya telah berhasil mentorehkan namanya. Terjun ke dunia hiburan sejak tahun 2014, pemain film Miss Call 2015 dan Asia Man 2020 tersebut sukses berkarir sebagai entertainer. Berbagai judul sinetron dan film televisi FTV yang dilakoninya telah berhasil meroketkan namanya. Kendati demikian, tak banyak yang tahu jika perjalanan karir Billar tak berjalan semulus itu. Demi menapaki puncak kesuksesan, ada banyak rintangan yang telah dilalui pria berdarah blasteran Arab Indonesia ini. Oke, sebelum dilanjut bahasannya, Biodata Artis mau ngingetin lagi nih ke kalian. Buat tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Biodata Artis. 1. Perjuangan panjang merintis karir. Di awal karirnya, Rizky sempat mengalami berbagai rintangan. Ia mengawali karir pada tahun 2014 dan menapaki dunia model. Waktu itu, sebuah agensi modeling melirik Rizky yang sedang jalan-jalan di sebuah mall. Mulanya ia merasa tidak tertarik untuk berkiprah di industri entertainment. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ia pun luluh dan akhirnya berniat untuk mencoba peruntungannya menjadi entertainer. Saat itu ada beberapa hal yang memotivasi Rizky terjun menjadi model. Tak sekedar ingin menambah pengalaman, ia juga ingin memperluas jejaring dan menambah pertemanan. Jadi seorang finalis cover majalah dalam sebuah kontes, Rizky pun menunjukkan keseriusannya dengan hijrah dari Medan ke Jakarta. Di ibu kota, ia menjalani karantina hingga akhirnya mengikuti berbagai casting dan audisi lainnya. 2. Alami penolakan ketika casting. Memulai karirnya dari nol, Rizky tak keberatan menerima peran pendukung sampai akhirnya ia berhasil mendapat kepercayaan untuk memainkan tokoh utama. Namun pada awalnya, kemajuan karir Rizky berjalan alot. Ia bahkan sempat mengalami beberapa kali penolakan ketika mengikuti casting. Logat Bataknya saat itu menjadi sebuah kendala, sehingga banyak yang menyepelekannya. Sempat hendak menyerah, Rizky akhirnya berhasil bermain dalam Raja Wali dan Aku Anak Indonesia. Kedua sinetron tersebut tayang pada tahun 2015, terus mengasah kemampuan ia kemudian berhasil membintangi sejumlah FTV hingga merambah ke layar lebar. Tak hanya membintangi FTV berjudul Rahasia Tuhan, Air Terjun Pemisah Jodoh, Rizky semakin menunjukkan kebolehannya berakting dan bermain dalam film Miss Call 2015. 3. Sukses berkarir dalam seni peran. Semakin digandrungi penggemar, publik menaruh perhatian pada sosok Rizky yang tampan dan berbakat. Beberapa judul FTV pernah ia bintangi seperti Cintaku Buat Mas Bro dan Lovepedia. Love Game di tahun 2016, di tahun yang sama, ia juga melakoni sinetron Genie Oh Genie Datang Lagi dan Anak Jalanan. Pada tahun 2017, ia terus aktif bermain dalam FTV Rahasia Cinta Pelangi serta dua sinetron berjudul Pangeran 2 dan Apa Kata Dunia. Sedangkan di tahun 2018, ia muncul dalam FTV Cinta Jangan Kasih Kendor, Cintaku Pendek Tapi Kece, I Love You to the Moon dan Back, dan Sate Ayam Bumbu Cinta. Tahun itu juga membintangi sinetron Ada Dua Cinta. Memasuki 2019, ia melakoni FTV Berakit ke Hulu, Berenang ke Hatimu, hingga sinetron Istri-Istri Akhir Zaman, serta mini seri Topeng Kaca. Pada tahun 2020, Rizky dengan popularitasnya yang telah meroket kini menjadi bintang dalam Cinta Karena Cinta, Jangan Panggil Gue Pak Haji, dan Cinta Nikita. 4. Hadapi frustasi hingga tak kesampaian jadi atlet. Terlepas dari karirnya yang bersinar cemerlang, tak banyak yang tahu bahwa Rizky tak pernah bercita-cita untuk menjadi aktor. Sebaliknya, cita-cita awalnya justru tak kesampaian. Awalnya tak pernah terpikirkan oleh Rizky bahwa ia akan menjadi seorang entertainer. Malahan, pria yang hobinya berolahraga ini justru ingin menjadi pemain sepak bola. Sayang, cita-citanya yang diidamkan sejak remaja itu tak kesampaian. Keinginannya untuk menjadi atlet harus pupus lantaran ia sempat terkena penyakit tipus. Padahal, ia sudah menekuni sepak bola demi keseriusan mengejar profesi idamannya. Selain itu, ia juga sempat kelimpungan karena merasa stagnan. Di tahun 2017, pernah terbesit di benaknya untuk mundur dari dunia hiburan. Pasalnya, ia tak merasa industri ini tempat yang cocok baginya untuk berkarya. Ia bahkan sudah berancang-ancang untuk mencari nafkah ke luar negeri Sakura.
Meski terbilang merupakan jenis pekerjaan yang berat, tapi Rizky ingin mencobanya. Namun kini ia bersyukur rasa frustasi itu sudah pergi. Pria yang sesekali masih bermain bola karena hobi ini bersyukur bahwa salah satu titik paling rendah dalam hidupnya itu sudah mampu ia lalui. 5. Menjajal bisnis batu mulia. Tak hanya berbakat sebagai aktor, Rizky Billar juga telah merambah dunia bisnis. Selain menjadi bintang iklan dan endorsement beraneka brand, Rizky diketahui merintis usahanya dengan brand bernama MRB Jewelry. Brand tersebut menyediakan berbagai cincin serta gelang dengan batu mulia permata sebagai hiasannya. MRB Jewelry juga menyediakan beragam jenis diamond dan tentunya menerima order berbagai perhiasan termasuk wedding ring. 6. Merambah dunia tarik suara. Baru-baru ini Rizky telah menunjukkan kualitasnya sebagai entertainer serba bisa. Agustus lalu, ia memulai debutnya sebagai penyanyi. Single berjudul Melihatmu Bahagia telah dirilis dan menuai sukses di pasaran. Menjadi trending di platform YouTube, lagu ciptaan Tengku Sefik tersebut seolah mewakili isi hatinya. Seperti diketahui, publik dikejutkan dengan pernikahan ta'aruf antara Dinda Hau dan Rembang. Padahal sebelumnya, Dinda dikabarkan dekat dengan Rizky Billar. Terkait kedekatan tersebut, Dinda memaparkan kepada Atta Halilintar bahwa dia dan Billar hanya sekedar sahabat. Sebelumnya, Dinda dan Billar pernah menjadi lawan main saat membintangi sebuah sinetron. 7. Popularitas kian meroket di internet. Semakin populer, akun Instagram Rizky telah diikuti oleh lebih 6 juta followers. Tak heran jika banyak pihak yang mengajaknya bekerja sama dalam bentuk endorsement. Selain itu, bintang iklan Oppo, Bang Bang Share It, dan Mens Biore ini juga aktif sebagai vlogger di kanal YouTube dirinya. Dengan subscriber lebih dari 2 juta, namanya pun semakin diperhitungkan sebagai salah satu aktor muda berbakat Indonesia. Kehidupan sebagai public figure pun kian disorot, terutama karena baru-baru ini ia sedang dekat dengan penyanyi dangdut Lesti Kejora. 8. Selalu berikan yang terbaik. Kini nama Rizky Billar telah menambah jajaran aktor muda dengan kekayaan yang besar. Dari sosial media, tampak dirinya mengenakan berbagai produk fashion harga fantastis dari berbagai brand kenamaan mancanegara. Demi serius berkarir sebagai aktor, Rizky Billar bahkan rela meninggalkan bangku kuliahnya dan total berjuang sebagai entertainer. Meski cita-citanya sebagai atlet tak kesampaian, namun ia mensyukuri perjalanan karirnya yang lebih bersinar di dunia hiburan. Alih-alih berhenti, ia menerima dengan ikhlas melanjutkan hidup dan tetap memberikan yang terbaik. Kini ia hanya menikmati main bola sebagai hobi, sedangkan pekerjaan di bidang keartisan terus digelutinya dengan profesional. Seperti kisah Billar, banyak dari kita yang mungkin mengalami kekecewaan. Hidup tak selalu berjalan sesuai rencana dan terkadang memiliki alurnya sendiri yang tak terduga. Alih-alih terpuruk berlama-lama, cepatlah beradaptasi dan tekuni skill baru saat cita-cita Anda tak kesampaian di bidang yang lama. Siapa tahu justru rezeki yang lebih besar tengah menanti di tempat lain. Nah, itulah kabar mengenai perjalanan karir aktor muda Rizky Billar. Oh ya, tulis komentar kamu di kolom komentar di bawah ya. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.